Oke, jadi untuk materi kita minggu ini itu adalah difraksi interferensi ya. Jadi kemarin kita bahas tentang interferensi 2 dan 3 celah dulu ya, sebelum kita ke N celah. Buat nama itu nyala. Oke, mohon tenang semua. Oke, jadi kita kemarin membahas tentang salah satu sifat dari cahaya, yaitu tentang interferensi ya. Nah, secara khusus interferensi itu yang kita tinjau adalah interferensi Young, di mana interferensi itu disebabkan oleh adanya perbedaan jarak antara dua celah yang menyebabkan adanya perbedaan fase. Gitu. Jadi dari gambar ini Anda lihat eh, cahaya yang datang itu diasumsikan dia bersifat planar atau cahaya dalam gelombang elektromagnetik bidang cahaya planar. Jadi dia masuk ke celah, kemudian dari celah ini dia akan jatuh ke layar. Nah, kita asumsikan bahwa layar itu jaraknya dibandingkan dengan jarak antar celah itu jauh lebih besar jarak dari celah ke layar. Nah, karena jarak L ini sangat jauh, kemarin kita udah bahas, ini menyebabkan kalau Anda lihat di sini, kalau layarnya itu makin jauh, ya antara sumber satu dengan sumber dua itu seolah-olah dia seperti sejajar. Artinya dia bisa kita dekati, dia almost paralel, ya, hampir sejajar. Karena dia itu hampir sejajar atau sejajar lah ya kasarnya. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini, ini ada perbedaan kan. Perbedaan jarak tempuh yang diakibatkan oleh uh, apa namanya jarak antar celah ini. Nah, jadi ketika ini terjadi, ya itu akan ada terjadi beda fasa. Ya. Nah, ini beda fasanya seperti ini. Nah, kemarin juga sudah kita bahas untuk interferensi untuk yang konstruktif, yang terang, gitu ya. D sin theta ini itu sebanding dengan M kali lambda, di mana M-nya itu dari 0, plus minus 1, dan plus minus 2. M sama dengan 0 itu kita sebut namanya terang utama. Kalau yang satu itu terang, terang pertama, yang kedua terang kedua, dan seterusnya. Kemudian, kalau dia itu, ini yang terang, kalau yang gelap, itu berarti interferensinya itu destruktif. Jadi kalau dia itu destruktif atau saling menghilangkan, jadi dia memenuhi D sin theta itu sama dengan M plus setengah kali lambda. Di mana M di sini sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2. Nah, kalau untuk yang terang pertama, itu adalah, maaf, untuk gelap yang pertama, itu adalah M sama dengan 0. Jadi M sama dengan 0 itu terkait dengan gelap pertama. Tidak ada gelap utama. Jadi gelap pertama yang M sama dengan 0, kemudian gelap kedua plus minus 1, dan seterusnya. Ini yang plus minus 1 itu gelap kedua, gelap ketiga, dan seterusnya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, ini juga kalau kita lihat dari gambar, kalau kita lihat dari gambar, ya dari gambar yang ini, ya kalau dia itu misalkan panjang dari terang utama ke suatu titik itu adalah Y, gitu. Maka Y per L sama dengan tangan theta, atau Y sama dengan L tangan theta. Nah, karena L-nya ini diasumsikan sangat jauh dibandingkan dengan jarak antar celah, ya, tangan theta ini bisa kita aproksimasikan dengan sin theta, sehingga nanti di sini bisa kita lihat ya jarak antar.
Jadi untuk yang jarak antar terang itu adalah lambda kali L per D kali M. Ya. Ini pakai rumus yang ini. Anda substitusikan. Kemudian untuk yang jarak ke gelap, ya, dari terang utama itu adalah lambda L per D M plus setengah. Ya, jadi Anda masukkan. Oke, ini terkait dengan apa namanya interferensi celah ganda ya atau interferensiong. Ini kemarin kita juga bahas terkait dengan apa namanya apa namanya ruang fasor ya, ruang fasor. Jadi kalau kita anggap misalkan S1 itu adalah yang dari S1 gitu ya, itu adalah E0 sin omega T, kemudian E2 itu adalah yang datang dari celah kedua, E2 sama dengan E0 sin omega T plus V gitu ya. Seperti ini nanti kita dapatkan perbedaan fase ini memang terjadi akibat adanya perbedaan jarak yang ditempuh oleh cahaya. Jadi ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kalau intensitas itu sebanding dengan E kuadrat, ya, amplitude kuadrat atau apa, fungsi gelombang kuadrat. Jadi kita dapatkan di sini intensitas rata-ratanya itu adalah I maksimum cos kuadrat V per 2. Ya, jadi kalau di sini nanti kalau kita gambar bentuk apa namanya bentuk dari celah ganda itu seperti ini. Ini kita masih memperhitungkan hanya akibat D, jarak antar celah. Kita belum memperhitungkan lebar celah. Kalau nanti ada lebar celah, itu nanti kita masuk ke difraksi. Oke, nah kemarin juga kita bahas tentang metode fasor ya, metode fasor. Jadi bagaimana kita menggambarkan interferensi dari dua celah ya, yang bisa digambarkan oleh segitiga ini. Kemudian juga di sini kita menggambarkan ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4 celah. 4 celah, dia jaraknya D, sama semuanya. Ya. Jadi bisa dibentuk seperti ini. Nah tentunya kalau dia itu nanti makin banyak, ya, contohnya misalkan untuk yang apa namanya pola interferensi 3 celah gitu ya. Ini ada yang apa namanya dua-duanya, ya apa dari 3 celah itu ada yang sefase gitu. Ini yang N0 dengan N0. Oh, maaf ini masih yang 2 celah, mohon maaf. Kalau yang 2 celah seperti ini ya kita dapatkan. Jadi ini adalah sudut-sudut khusus ketika dia sefasa, beda fase 45, 90 derajat, 180 derajat, kemudian ada 270 dengan 360. Oke. Nah ini contohnya untuk yang apa namanya 3 celah ya. 3 celah kemarin juga sempat kita bahas juga ya. Untuk 3 celah itu seperti ini. Jadi memecahkannya misalkan kalau di sudut-sudut istimewa gitu ya. Ada ini misalkan yang apa namanya 3 celahnya itu dia sefasa, kemudian ada perbedaan fase 60 derajat, ada yang 120 dan ada yang berlawanan arah. Yang fasenya 180 derajat. Nah kalau ini kalau misalkan 3, kalau 4 gimana? 4 lebih rumit lagi, ada banyak gitu ya. Ada banyak. Nah, jadi kalau untuk menggambarkan apa namanya 4 atau 5 celah atau lebih bahkan sampai 1000 celah, kita perlu metode khusus. Metode khusus itu apa? Oke, ini udah terlihat ya. Kalau sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, oke. Nah, jadi kan kita menggambarkan tadi untuk yang medan listriknya itu kan dalam bentuk fungsi sinusoidal ya.
eh, di sini E0 sin omega T. Nah, sekarang kita memanfaatkan yang disebut namanya bilangan kompleks ya. Anda rasanya di kalkulus sudah belajar tentang bilangan kompleks. Jadi di sini ya itu adalah sama dengan E0 E pangkat I omega T. Jadi untuk menghasilkan gelombang yang di atas itu Anda tinggal kasih, kalau ini sin berarti bagian imajiner dari di sini. Jadi kita dapatkan yang bagian realnya. Jadi ini saya bedakan dengan warna. Kalau yang warna hitam itu adalah real, sedangkan yang warnanya biru tua ya itu adalah kompleks ya. Nah, jadi dalam representasi bilangan kompleks, kalau misalkan kita punya ada n celah ya, dengan jarak tiap-tiap celahnya itu jarak antar celahnya adalah d gitu. Jadi kita anggap sama seperti yang dua celah tadi, layarnya itu jaraknya itu sangat jauh ya. Jaraknya sangat jauh karena d-nya itu sama ya. Maka nanti kalau dia itu ada n celah buah, jadi nanti ada E-nya itu nilainya dari 1 sampai n besar. N besar itu apa ya itu? Sama dengan kalau E1 itu adalah E0 vektor ya, E pangkat I omega T. Kalau E2 itu tinggal ditambah V di sini karena perbedaan dari D di sini. Nah, kalau ada N celah itu berarti ada perbedaan fasa N-1 V di sini. Itu dimana N-nya itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau Anda lihat kalau cuma ada 2 berarti N-nya sama dengan 2, berarti ini cuma ada 1 di sini. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait ini? Silahkan, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak? Atau cukup jelas? Cukup, Pak. Oke. Nah, jadi karena dia berlaku superposisi, ya, yang jatuh ke yang ke layar, itu maka ini saya jumlahkan. Jumlahkan. Resultan ini bilangan kompleks, ini ya. E1 tambah E2 tambah 3 sampai En. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, jadi perbedaan fasanya itu bisa kita jumlahkan seperti ini. Ya. Jadi 1 tambah EV tambah E2IV ditambah dan seterusnya I pangkat N-1V di sini. Nah, kalau kita lihat ya, Anda ingatkan di SMA ya tentang deret geometri. Ya. Tapi deret geometrinya yang ada tinjau itu adalah real. Nah, kalau di sini tuh deret geometrinya kompleks. Ya. Boleh nggak ya? Boleh, nggak masalah gitu ya. Barisan geometri itu tidak harus real, tapi dia bisa kompleks. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau saya gunakan penjumlahan deret, ya deret geometri itu saya jumlahkan kan semua barisan. Maka Anda bisa lihat di sini, A-nya itu adalah jumlahan untuk yang ada ke N gitu ya, itu adalah A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Di mana R di sini adalah yang terkait dengan rasio. Nah, rasionya di sini kalau kita ambil R-nya itu sama dengan E pangkat IV, gitu, maka nanti akan kita dapatkan seperti ini. Oke ya. Nah, jadi dengan menggunakan ini, itu nanti akan saya bisa sederhanakan, itu ternyata E resultan itu adalah E0, E pangkat I omega T, M pangkat I NV per 2 dibagi E pangkat IV per 2, nanti ini masuk jadi N-nya jadi N-1. Nanti ada bagian ini, yang suku realnya. Gitu ya. Yang suku realnya. Nah, dari sini nanti, kalau saya ambil imajinernya seperti tadi, ya, imajiner yang ini, itu akan saya dapatkan ya resultannya yang berbentuk real seperti ini. R-nya itu adalah E0,
sin V per 2 per sin V per 2 kali sin omega T ditambah N-1 V per 2. Jadi ini tidak lain adalah bagian osilasinya. Sedangkan yang bagian ini, ya ini adalah bagian intensitasnya. Jadi kalau saya ambil perata-rataan dalam satu periode, ya I-nya itu saya ambil harga mutlak kuadrat, kemudian saya rata-ratakan, itu akan saya dapat bentuk fungsi seperti ini. Gitu. Ya. Nah, bentuk fungsi seperti ini, ya itu sin kuadrat NV per 2 dibagi sin kuadrat V per 2. Gitu. Nah, kita yakinnya dari mana bahwa hasil kita itu adalah benar. Nah, sekarang Anda coba aja. Untuk dua celah Anda ambil N sama dengan 2, itu nanti akan Anda dapatkan persis sama. Ya, dengan rumusan yang kita tinjau sebelumnya untuk yang dua celah. Nah, kalau tiga celah, bentuknya seperti ini. Gitu. Empat celah gimana? Dan seterusnya Anda bisa ini kan. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait itu? Terkait fungsinya. Ada pertanyaan? Cukup jelas atau bagaimana? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Yang lain gimana yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya misalkan untuk di N sama dengan 3, ya. Ya, di N sama dengan 3, kalau dia itu minimum, itu kan berarti apa? Yang atasnya itu harus sama dengan 0. Nah, mungkin yang bawahnya sama dengan 0. Kalau yang bawahnya sama dengan 0, ini berarti dia abringga buah. Ya. Jadi ini daerah terlarang lah istilahnya. Nah, jadi untuk N sama dengan 3, kita paling mudahnya itu adalah mencari titik gelap atau titik minimum. Titik minimum itu paling gampang yang atasnya aja tuh diambil 0, yaitu sin 3V per 2 itu sama dengan 0. Kalau sin 3Pi per 2 itu sama dengan 0, ya, itu berarti kita didapatkan 3V per 2 itu kelipatan M kali Pi, kelipatan Pi, di mana M-nya itu dari 0 plus minus 1 sampai plus minus 2 dan seterusnya. Karena V di sini itu adalah sama dengan 2Pi sin theta per lambda, maka nanti dari sini Anda bisa dapatkan untuk minimum tiga celah, ya itu hubungan minimumnya itu adalah D sin theta dibagi sebentar, ini berarti dibagi M per 3 lambda, itu untuk yang minimum. Nah, kalau untuk maksimumnya yang terangnya, Anda tinggal mencari titik ini, Anda turunkan I itu terhadap V, ya kalau mau Anda kerjakan gitu ya. Tapi yang paling mudah yang saya ambil contoh itu adalah yang P-nya sama dengan 0 alias maksimum utama. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang P-nya sama dengan 0, Anda bisa lihat ya ada maksimum utama di situ. Ya, di M-nya sama dengan 0. Itu paling mudah. Kira-kira gitu untuk yang untuk 3. Nah, kalau untuk N celah ya, untuk yang N celah itu nanti yang sin NV per 2 itu sama dengan 0. Jadi nanti di sini Anda bisa dapatkan syarat agar supaya dia itu gelap. Itu untuk N celah. Untuk yang maksimum utama sama halnya seperti itu. Ini adalah Pi sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait ini? Untuk interferensi N celah. Halo, halo, ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau Anda gambar ya, N celah itu ya, jadi Anda lihat di sini dia makin
memang ada di sini apa istilahnya yang tadi secondary atau apa secondary maksimum ya yang mini keterang tapi tidak terlalu terang. Ini kan yang dominan, ini yang primary. Seperti itu. Oke, ini untuk interferensi film tipis itu sebagai wawasan saja. Ini di luar dari SAP, jadi tidak diujikan. Kemarin yang kita bahas ini terkait itu. Ada pertanyaan? Oke, nah kalau sekarang eh, tadi kita berbicara tentang interferensi ya. Nah sekarang baru kita bahas tentang difraksi. Nah difraksi ini ya kalau Anda lihat itu disebabkan adanya kita memperhitungkan lebar celah. Jadi ada istilahnya. Jadi difraksi ini disebabkan adanya lebar celah. Gitu. Jadi bukan lagi jarak antar celah, jadi lebar celah. Nah makanya difraksi itu bisa sebagai difraksi celah tunggal. Jadi tidak ada minimal harus dua, tidak. Kalau di interferensi minimal harus dua. Kenapa? Karena dia apa namanya ada jarak antar celah. Kalau difraksi itu kita hanya memperhitungkan lebar celah. Nah ini contohnya misalkan yang di gambar 38.1 ini adalah difraksi celah tunggal. Nah yang terang di sini itu kita sebut namanya uh, terang utama, ya terang utama. Nah jadi uh, nah ini kurang lebih gambarannya kalau Anda lihat. Ya. Jadi kalau ini gelombang datang yang berbentuk gelombang bidang, kemudian ada slit, slit itu ada lebar celah, ada celah yang lebarnya misalkan A gitu ya. Ini menyebabkan adanya pola terang gelap yang seperti ini. Gitu. Nah gambarnya itu seperti ini. Ya, ini namanya bentuknya kita sebut fungsi sing. Sing itu bukan sin, tapi SINC, sing namanya. Itu akan kita bahas. Nah, bagaimana kita menggambarkan difraksi ini? Nah, difraksi ini kan sebelumnya kita punya perumusan interferensi. Ya. Nah, difraksi ini misalkan untuk celah tunggal itu nanti celah tersebut kita bisa bagi-bagi. Misalkan menjadi n buah, nanti n buahnya itu kita ambil menuju tabur hingga biasanya, ya, agar supaya dia menjadi uh, lebar celah. Gitu. Ini mungkin saya stop dulu, saya sering ini saya tadi. Nah ini, jadi bagaimana menggambarkan diversitas celah? Kalau misalkan kita punya ada lebar celahnya itu adalah A gitu ya. Nah, saya akan membagi kisi-kisi celah ini menjadi n buah dan n ini sangat besar. Gitu. Sehingga gambaran yang tadi kita dapatkan gitu ya. Jadi D-nya itu adalah A per N. Gitu. Nah, karena tadi kita dapatkan kan ini adalah rumus dari interferensi N celah ya, rumusnya ini. Jadi karena kita dapatkan ini, nanti kalau saya ganti D-nya, V-nya itu sama dengan ini, maka akan saya dapatkan seperti ini. Jadi ini adalah sin pi a sin theta per lambda dibagi sin pi a sin theta per n lambda. Ini ada n besar di sini. Nah, karena n-nya itu sangat besar, jadi suku yang di dalam kurung ini itu jadi kecil. Sehingga nanti bisa kita, karena dia itu sangat kecil, itu nanti bisa kita dekati. Ya. Jadi sin theta itu menjadi theta. Gitu. Jadi dia dikeluarkan. Seperti itu. Nah, bentuk inilah nanti yang kita sebut namanya fungsi sing namanya. Fungsi sing.
Ya, yang ini. Nah, bentuk fungsi sing itu seperti apa? Itu adalah sin X per X. Eh, yang tadi saya ini kan itu adalah fungsi sing ya. Nah, ini fungsi sing ini. Yang ini. Gambarnya mungkin. Nah, ini fungsi sing. Ini fungsi sing. Jadi kalau kita sebut nama sing X, sing X itu sama dengan sin X per X. Itu sing nama kita baca. Nah, kalau Anda lihat di sini di fungsi sing ini, ya, yang paling mudah adalah bukan mencari maksimum, tapi mencari minimum. Mencari minimum gimana? Tinggal ambil sin X-nya sama dengan 0. Kalau sin X sama dengan 0 itu berarti udah jelas di sini minimum atau gelap itu berarti kelipatan M kali kelipatan P kan, M kali P. Gitu. Nah, kalau terang utama itu adalah di X sama dengan 0. Jadi artinya limitnya ini sin X per X itu sama dengan 1. Gitu. Nah, ini karena 1 dikalikan intensitas maksimum ya didapatkan yang maksimum seperti ini. Paham ya ini? Atau ada pertanyaan nggak terkait ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Sejauh ini aman, Pak. Aman, oke. Ya, mudah-mudahan Anda bisa nanti pasti di ujian ya. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Fungsi singnya itu eh, simetris nggak, Pak? Misalnya kalau mau cari cari terang maksimumnya itu antara pi sama pi per 2 dibagi 2 gitu. Pi Min ditambah P, 2 pi dibagi 2. kalau terang maksimum itu Anda ambilnya yang sin X per X, itu X-nya kan di sekitar 0 ya. Jadi ini bentuknya simetris, betul. Yang tadi Anda bilang itu betul. Ini bentuknya simetris, fungsi sing ini. Tapi kalau yang tadi cara yang Anda ini kan itu dibagi 2, itu hanya berlaku untuk parabola. Kalau untuk fungsi sing tidak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Ya kebetulan kalau untuk ini kelihatannya begini, kalau untuk yang di fungsi terang maksimum ya, terang utama gitu ya. Memang seperti Anda bilang tadi, ini kan simetrik ya, jadi bisa di tengah-tengah kan ya. Min Pi tambah Pi itu kan 0. Jadi 0 dibagi 2 tetap X sama dengan 0 kan. Itu untuk yang terang utama, tapi untuk yang terang yang lain, yang sekunder atau yang ketiga, keempat, dan kelima, itu nggak ada jaminan bahwa itu tuh berlaku. Nanti kalau mau mencari apa istilahnya terangnya itu ya berarti anda harus turunkan ini yang fungsi singnya sing kuadrat yang 38.4 ini anda haruskan terhadap beta. Nah nanti anda turunkan itu dapat gitu ya titik maksimumnya. Nah salah satunya untuk yang maksimum utama itu betanya sama dengan 0, yang paling mudah karena ini paling mudah. Kalau untuk mencari yang sekunder atau yang ketiga, keempat, dan seterusnya, itu ya Anda harus memecahkannya persamaan tadi. Jadi ini turunan DI per D beta itu sama dengan 0, dan Anda tinggal turunkan aja. Nanti Anda pecahkan. Nah, itu masalahnya tidak mudah. Ada lagi yang lain? Pertanyaan?
Halo, tidak ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini adalah sebagai contoh apa bagaimana efek dari apa difraksi terhadap interferensi ya. Ini contohnya misalkan ini adalah contohnya yang apa Anda dapatkan apa namanya difraksi maaf interferensi dua celah ya, dengan memperhitungkan efek dari lebar celahnya. Nah, jadi jarak antar celah itu kan menyebabkan interferensi. Ya, nah, lebar celahnya itu yang Anda perhitungkan itu menyebabkan adanya difraksi. Gitu ya. Jadi kalau Anda lihat tadi, kalau namanya terang utama mah tetap ya nilainya maksimum. Tapi nanti yang orde terang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya itu dia tidak lagi menjadi terang yang utama gitu ya, seperti itu. Tidak lagi belum tentu menjadi terang lagi gitu, seperti ini. Kurang lebih ini gambarnya seperti ini. Jadi yang apa namanya garis-garis putus-putus biru ini, ya, itu dia efek dari difraksi. Ya. Sedangkan yang ini efek dari interferensi. Nah, kenapa demikian? Nah, ini kita bahas lagi. Gimana tadi? Yang ini. Nah, jadi kalau Anda memperhitungkan interferensi difraksi N celah, intensitas maksimumnya itu adalah kalau yang suku pertama ini adalah terkait dengan eh, ini mohon maaf ini kayaknya terbalik ya, mohon maaf terbalik ini sih. Sebentar. Oh ya betul mohon maaf. Kalau yang suku pertama, yang sin kuadrat NV per 2 dibagi sin kuadrat V per 2, V-nya itu ada 2pi D sin theta per lambda. Nah, D-nya di sini itu adalah jarak antar celah. Berarti kan suku pertama ini adalah suku interferensi. Sedangkan yang suku kedua yang pakai sin pi A sin theta per lambda, ya, dibagi pi A sin theta per lambda kuadrat, ini adalah efek dari difraksi. Jadi kalau Anda mencari apa namanya maksimum untuk titik untuk gabungan interferensi difraksi dan celah, ya Anda turunkan aja. Ada dua. Berarti Anda turunkan terhadap D di sini dan Anda turunkan terhadap A di sini. Nah, nanti dari situ Anda bisa cari sin theta yang seperti apa yang memenuhi maksimum dan minimum. Nah, yang paling mudah itu tentunya kalau mencari minimum. Yang paling mudah mencari minimum gimana? Ya, paling mudah kalau difraksinya minimum, dia itu gelap, alias kan intensitasnya nol. Ya, kalau ternyata di pola interferensinya tidak nol, ya nol kali tidak nol, ya pasti nol. Atau sebaliknya, kalau di pola interferensinya dia itu minimum atau nol, di pola difraksinya itu dia itu maksimum, tetap aja nol kali maksimum jadi nol. Jadi apa jadi lebih kompleks. Tapi yang paling mudah di sini adalah untuk yang terang utama, karena terang utama itu merupakan perkalian antara terang utama di interferensi dengan terang utama di difraksi. Kira-kira gitu. Nah, makanya dari sini nanti kebetulan ini untuk N celah kan ya. Kalau untuk ini gambarnya rada susah kalau untuk N celah, tapi saya hanya memberikan untuk yang dua celah saja. Ini yang di buku apa namanya? Di buku apa sih yang apa nih namanya? Basics for Scientists and Engineers. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan?
Pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke fisika modern berarti ya. Nah, pertanyaan nggak ini? Pertanyaan. Kalau tes, oke ya, interferensi cuma seperti itu aja. Rasanya ya cuma seperti ini aja, interferensi difraksi. Kalau tidak ada ini kan saya kasih tugas saja ya, saya kasih tugas. Saya kasih tugas. Oke, ini Anda kerjakan nomor 1 sampai 5. Ah, tadi dia. Tiba-tiba hilang ya. Bentar ya. Bentar ya. Wah, ini sih. Oke, sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Anda kerjakan nomor 1 sampai 5. Dikumpulkan di Teams ya. Silahkan mulai dari sekarang. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam setengah 1 ya. Setengah 1.
Oke, sudah saya assign ya. Tugas 4. Ini udah dicatat ya, apa namanya, soalnya. Soalnya dicatat ya, saya mau tutup. Kak, perlu tulis soal atau nggak perlu? Kenapa? Perlu tulis soal atau tidak perlu, Kak? Soalnya ditulis. Dan Anda terjemahkan. Ini kan bahasa Inggris. Oh, nanti di kertasnya ditulis soalnya ya, Pak ya? Iya, iya. Maaf Pak, kalau ditulis yang diketahuinya aja boleh nggak Pak? Soalnya ditulis, soal ditulis. Soal sekali lagi ditulis. Pak maaf Pak, kalau soal ditulis boleh minta tambahan waktu nggak Pak? Ya, 12.35 lah. Baik Pak. Sebentar. Ya 12 sebentar saya ini. Saya edit waktunya berarti. Sampai 12.40 aja kalau gitu. Oke ya, 12.40 lah. Sampai 12.40.
Soalnya udah catat ya, saya stop share ya. Jangan lupa absensi itu online ya di Six.